Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tempatnya mengalur film. Dan pada kesempatan kali ini gua akan mengalur film bergenre horor dengan bumbu psikopatnya. Film berjudul The Collector yang menceritakan tentang seorang pria yang sedang maling di suatu rumah. Namun sialnya bukannya mendapatkan harta berharga, tapi pria itu malah bertemu seorang psikopat yang suka mengoleksi sebuah manusia. Lalu bagaimana nasib pria tersebut? Siapakah yang menang antara si maling atau psikopat? Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung saja ke alur filmnya. Semoga kalian suka dengan pembawaan gua dan selamat menonton. Di awal film, diperlihatkan sepasang suami istri yang baru pulang ke rumah mereka. Tapi sang suami mendengar suara istrinya yang menemukan sebuah kotak misterius di kamar mereka, yang mana di kotak itu tertulis untuk dikoleksi. Tapi tiba-tiba terdengar sesuatu di dalam kotak tersebut yang membuat istrinya ketakutan. Karena penasaran, suaminya pun ingin membuka kotak tersebut, walaupun sang istri melarangnya karena takut jika ada apa-apa di dalam kotak itu. Tapi ketika kotak itu terbuka, tiba-tiba saja. Setelah itu kita beralih pada seorang pria yang bernama Arkin. Ini orangnya yang sedang bekerja untuk merenovasi rumah milik Michael. Karena sebentar lagi Michael dan keluarganya berniat akan pergi liburan keluarga bersama dua anaknya yang bernama Jill dan Hannah. Karena sudah lama bekerja untuk merenovasi rumah Michael, Arkin pun semakin dekat dengan anak kedua Michael yang bernama Hannah. Bahkan siang itu dia sempat bermain bersama dengan Hannah. Siang itu adalah hari terakhir Arkin bekerja di rumah Michael. Tapi sebelum dia pergi, dia sempat memberitahu seseorang pengendali serangga tentang sarang lebah yang sangat besar yang ada di rumah Michael, agar sarang lebah itu bisa disingkirkan. By the greenhouse. Lalu Michael pun memberikan bayaran kepada Arkin. Bahkan Michael melebihkan bayaran yang diterima Arkin karena kerja yang sangat bagus. Karena itu, Arkin pun berniat memberikan hadiah kepada putrinya. Tapi hadiah itu malah membuat istri Arkin marah, karena ternyata mereka sedang dililit hutang yang cukup besar, yang mana seharusnya hari itu adalah hari terakhir mereka untuk membayar hutang. Tapi Arkin janji akan memberikan uang untuk melunasi hutang mereka. Namun Arkin butuh waktu sampai tengah malam. Dan setelah itu, Arkin menelpon kenalannya untuk menawarkan barang berharga. Tapi Arkin ingin pembayarannya dilakukan malam ini dengan pembagian 40% untuk Arkin. Karena ternyata Arkin berniat akan mengambil sebuah permata di rumah Michael, dan hanya Arkinlah yang tahu letak berangkas dari Michael. Yang akhirnya Arkin pun dengan cepat ke rumah Michael. Tapi tiba-tiba Arkin diserang seekor anjing di halaman rumah Michael, yang mana dia heran karena dia ingat seharusnya Michael tidak pernah punya anjing. Tapi karena Arkin tidak memiliki banyak waktu, dia pun tidak terlalu memikirkannya, dan dia pun dengan cepat masuk ke rumah Michael dengan sangat mudah. Arkin pun sempat berkeliling untuk memastikan bahwa rumah itu sudah kosong, dan dia pun menuju ke kamar Michael karena di balik cermin di kamar Michael itulah berangkas itu berada. Arkin pun mencoba untuk membuka berangkas itu, tapi tiba-tiba tanpa diketahui oleh Arkin, ada seseorang yang juga masuk ke rumah Michael. Untungnya Arkin mendengar langkah orang misterius itu, dan dia pun dengan cepat bersembunyi dari orang bertopeng itu. Karena Arkin pikir bisa gawat kalau dia sampai ketahuan, jadi dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah Michael. Tapi sialnya, pintu itu sudah terkunci, bahkan lubang kunci pada pintu itu sudah bertambah. Yang mau tidak mau membuat Arkin mengurungkan niatnya untuk lewat pintu itu dan mencari jalan lain. Tapi untungnya orang bertopeng itu masih tidak menyadari keberadaan Arkin, dan orang bertopeng itu pun menuju ke ruangan basement. Sementara Arkin yang sedang mencari pintu keluar yang lain,
dia pun menjadi bimbang karena tinggal selangkah lagi seharusnya dia bisa mendapatkan permata itu yang sudah ada di depan matanya. Karena itu dia pun kembali lagi ke berangkas dan mencoba membukanya. Tapi sebelum berangkas itu terbuka, tiba-tiba saja dari lubang angin Arkin mendengar suara teriakan perempuan. Karena hal itu Arkin pun langsung bersembunyi kembali. Tapi tiba-tiba dari ruangan basement, Michael pun muncul dengan kondisi badan yang sudah terluka. Bahkan Michael juga sempat melihat Arkin yang Michael kira ini ulah dari Arkin. Tapi Arkin mencoba menenangkan Michael yang terluka. Bukannya menjadi tenang, Michael malah mengambil tongkat golf untuk menyerang Arkin. Tapi ketika Michael menarik tongkat golf pada sarungnya, tiba-tiba saja tanpa diketahui oleh Michael, ternyata sudah ada jebakan yang menyebabkan Michael pun langsung pingsan. Dan orang bertopeng itu langsung membawa Michael kembali ke ruangan basement. Karena hal itu, Arkin mengira bahwa ada pembunuh di rumah Michael. Dia pun langsung mencari telepon untuk mencari bantuan. Tapi tanpa diketahui oleh Arkin, yang ternyata telepon itu juga sudah dimanipulasi oleh orang bertopeng itu, yang membuat telinga Arkin pun terluka. Tidak hanya telepon, tapi jendela-jendela rumah sudah ditutup dengan papan kayu dari dalam. Arkin pun mencoba melepas kayu itu dengan paksa, yang malah membuat tangan Arkin terluka. Yang akhirnya Arkin pun sadar yang mana sudah banyak sekali jebakan di rumah Michael. Dan jika Arkin terkena salah satu jebakan itu, bisa dipastikan jika dia akan mati. Sementara itu, setelah orang bertopeng itu membawa kembali Michael ke basement, dia pun mengecek kembali di lantai 1 dan 2 karena dia sempat mendengar suara yang mencurigakan dari Arkin. Karena itu, Arkin bisa mengecek ruangan basement untuk menolong Michael tentunya. Di sanalah dia melihat Michael yang sudah terikat di sebuah kursi. Arkin juga meyakinkan Michael jika dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Mendengar hal itu, Michael pun minta tolong untuk melepaskannya dan juga istrinya. Tapi untungnya anak mereka belum tertangkap oleh orang bertopeng itu. Karena Jill sudah pergi sebelum orang bertopeng itu datang. Tapi Hannah masih ada di rumah itu sedang bersembunyi. Michael pun meminta Arkin untuk mengambil pistol yang ada di berangkas, dan pelurunya ada di lemari Michael. Bahkan Michael juga memberikan kode untuk membuka berangkas itu. Jadi Arkin pun menemui istrinya Michael untuk menyuruhnya berteriak, cuma sebagai pengalihan agar Arkin bisa ke kamar Michael untuk mengambil pistol. Dan benar saja, teriakan itu membuat orang bertopeng itu ke ruangan basement. Dan Arkin bisa memanfaatkan hal itu untuk naik ke lantai 2 menuju berangkas. Setelah selesai membuka berangkas itu, tidak lupa juga dia mengambil incarannya, yaitu sebuah permata yang ukurannya cukup besar. Namun sialnya, Arkin tidak menemukan pelurunya. Tapi setelah itu, Arkin mendengar suara dari lemari pakaian yang ternyata itu adalah kotak yang ada di awal film. Dan ketika Arkin membuka kotak itu, tiba-tiba saja keluar seorang pria yang ada di awal film, yang ternyata bernama Larry. Larry pun mengatakan kepada Arkin jika orang bertopeng itu adalah pengoleksi manusia, dan yang bukan menjadi incarannya akan dibunuhnya. Tapi karena Larry membuat suara yang gaduh, Arkin pun mau tidak mau memasukkan kembali Larry ke dalam kotak itu. Dan Arkin tetap mencari keberadaan Hannah yang masih bersembunyi. Tapi ketika dia masuk ke salah satu kamar, Arkin malah terkena jebakan orang bertopeng itu. Karena mendengar ada sesuatu di atas, orang bertopeng itu pun langsung ke sumber suara. Untungnya orang bertopeng itu mengira jika itu berasal dari kucing yang sudah terkena jebakan. Karena orang bertopeng itu masih ada di lantai atas, Arkin pun kembali ke basement untuk membuka borgol milik istrinya Michael.
Arkin pun mengatakan jika dia tidak berhasil menemukan Hannah. Lalu Arkin pun menyuruh istrinya Michael itu tidak melihat apapun, karena ternyata di depan ruangan itu sudah ada mayat Michael, yang membuat istrinya terkena serangan panik dan malah berlari menuju ke pintu keluar, yang mana orang bertopeng itu sedang menunggunya dan langsung menyerang istri Michael menggunakan sebuah pisau. Arkin pun langsung mencari tempat persembunyian, dan ketika situasi sudah cukup aman, dia pun langsung mencari jalan keluar yang tidak lain di lantai kedua. Tapi tiba-tiba Arkin mendengar suara klakson mobil di luar, yang ternyata itu adalah Jill dan cowoknya yang baru pulang. Dengan cepat Arkin pun memecahkan jendela dan berteriak kepada Jill agar Jill tidak masuk ke dalam rumah. Namun semuanya terlambat, karena ternyata orang bertopeng itu sudah tahu jika Jill dan cowoknya akan masuk. Jadi orang bertopeng itu sengaja membuka kunci pintu belakang agar Jill bisa masuk lewat sana. Dan setelah itu orang bertopeng itu pun langsung bersembunyi sambil melihat Jill yang malah begituan sama cowoknya. Bahkan orang bertopeng itu sampai greget karena jebakannya tidak ada yang berhasil mengenai Jill ataupun cowoknya. Sampai akhirnya Jill yang melihat orang bertopeng itu, dan orang bertopeng itu pun langsung melemparkan cowoknya Jill menuju jebakan yang sudah disiapkan. Tidak lupa juga orang bertopeng itu juga mengunci kembali pintu belakang dan mengikat Jill di sebuah tangga. Sementara orang bertopeng itu masih sibuk dengan Jill, Arkin langsung membuka papan kayu yang ada di jendela atas dan langsung membunyikan alarm pada jam waker di lantai 2, sambil dia menunggu kesempatan agar dia bisa menyelamatkan Jill. Dan ketika orang bertopeng itu menuju ke lantai 2, Arkin pun langsung melepaskan ikatan pada Jill. Tapi Jill malah ikutan panik karena dia mengira ini ulah dari Arkin. Dan Jill tidak sengaja malah terkena sebuah jebakan yang membuatnya tutup usia. Karena itu Arkin pun menuju ke lantai 2 kembali untuk keluar dari jendela yang sudah dia siapkan. Bahkan Arkin juga berniat menyelamatkan Larry. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, dengan berat hati Arkin meninggalkan Larry dan lari lewat jendela itu. Tapi sebelum Arkin berlari lebih jauh lagi, dia malah kembali lagi ke rumah Michael. Karena dia sempat melihat Hannah yang meminta pertolongannya, yang membuat orang bertopeng itu juga mengetahui keberadaan dari Hannah dan langsung mengejar Hannah. Tapi sebelum tertangkap, untungnya Arkin berhasil menyerang orang bertopeng itu dan langsung membawa Hannah ke kamar. Arkin pun dengan cepat menyiapkan jebakan di dalam kamar Hannah untuk menjebak orang bertopeng itu ketika dia menerobos pintu kamar Hannah. Tapi orang bertopeng itu juga tidak bodoh, karena yang terkena jebakan itu malah menimpa Larry. Arkin dan Hannah pun bersembunyi di toilet. Tapi untungnya di toilet itu ada lubang yang mengarah ke basement. Jadi Arkin menyuruh Hannah untuk turun ke basement duluan. Tapi sialnya orang bertopeng itu dengan cepat menangkap Arkin dan langsung memukuli Arkin. Namun Arkin masih sempat melawan, bahkan sempat membuka topeng itu yang membuat Arkin tahu siapa yang ada di balik topeng tersebut. Tapi orang bertopeng itu langsung memukul Arkin hingga pingsan. Karena Arkin sudah melihat mukanya, jadi orang bertopeng itu berniat akan membunuh Arkin. Arkin pun memohon untuk melepaskan Hannah, sebagai gantinya dia bisa mendapatkan Arkin dan keluarganya. Setelah diintip oleh polisi itu pun sadar jika sudah ada pembunuhan di rumah Michael. Tapi polisi itu bukanlah tandingan dari psikopat itu. Sementara orang bertopeng itu masih di atas, Arkin melepas ikatannya dengan paksa. Dan Arkin baru sadar jika orang bertopeng itu berniat akan meledakkan rumah Michael. Melihat jika Arkin sudah lepas dari ikatannya, orang bertopeng itu langsung menuju ke basement dengan anjingnya agar bisa memancing Arkin menuju ke lantai 1. Sementara orang bertopeng itu menunggu Arkin menggunakan shotgun yang dia dapatkan dari polisi.
Tapi Arkin langsung menyiapkan sesuatu untuk membungkam anjing itu dan langsung menyerang orang bertopeng itu menggunakan anjingnya sendiri. Sampai akhirnya Arkin pun mampu menendang orang bertopeng itu menuju ke basement. Dan Arkin pun langsung mengajak Hana keluar menggunakan kunci yang dia dapat dari orang bertopeng itu. Tapi sialnya kunci itu sudah patah. Bahkan orang bertopeng itu juga sudah sadar dan langsung menuju ke tempat Arkin dan Hana. Hingga akhirnya Arkin yang melihat cermin, dia pun memiliki ide untuk menjebak orang bertopeng itu. Ketika orang bertopeng itu melihat Arkin dan Hana yang sudah pasrah, dia pun tanpa segan langsung menembakkannya. Yang ternyata itu hanyalah bayangan dari cermin. Dengan cepat Arkin pun bisa keluar dari rumah itu karena orang bertopeng itu yang sudah merusak kunci pintu rumah menggunakan shotgunnya. Arkin yang melihat ada rombongan polisi, dia pun langsung menghentikan mobil polisi itu untuk meminta bantuan. Arkin pun sempat dicurigai oleh polisi tentang kejadian ini. Tapi berkat Hana, Arkin pun bisa lolos dari tuduhan polisi itu. Dan tidak lama dari situ, rumah Michael pun meledak. Yang akhirnya polisi pun membawa Arkin untuk diminta info lebih lanjut. Karena satu-satunya orang yang melihat muka pelaku hanyalah Arkin saja. Arkin yang masih lelah, dia pun bertanya jam berapa sekarang kepada salah satu petugas. Dan untungnya sekarang belum tengah malam. Jadi Arkin meminta petugas itu menelpon istrinya Arkin agar Arkin bisa memberikan permata yang didapat dari rumah Michael. Namun tiba-tiba orang bertopeng itu menabrakkan mobil ambulan yang membawa Arkin dan langsung membawa Arkin masuk ke dalam kotak. Dan disinilah kita bisa tahu jika ternyata orang bertopeng itu adalah orang yang pernah bekerja di rumah Michael juga, yaitu salah satu petugas pembasmi serangga yang pernah ditegur oleh Arkin di awal-awal film. Dan film pun tamat.